merencanakan itu semua, Anda butuh macan sejati, bukan macan sirkus, untuk membereskan republik ini. Mari saya tanya sama saya, satu kata, apa problem bangsa ini? Satu kata, korupsi. Untuk bisa memberantas korupsi, ya transparansi. Halo, terima kasih atas kunjungannya. Dan jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Teman-teman, di berbagai media platform yang sedang trending masalah Pertamina, rakyat marah, rakyat tertipu, bayar pertama mahal, ternyata cuma oposan. Selama ini kita bayar pertama, tapi dapat oposan. Bertahun-tahun kita percaya bahwa harga pertama yang lebih mahal berarti kualitasnya lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Yuk kita simak kemarahan netizen. Rp7 triliun. DPR RI marah dan mengatakan berbagai media platform netizen atau rakyat marah. Mereka bilang hampir semua mengatakan setelah mengisi Pertamax motornya meledek dan lama-lama motornya mati dan rusak. DPR RI minta kalau Pertamina tidak bisa menghadirkan minyak yang murah atau BBM yang berkualitas, bubarkan saja. Tonton videonya teman-teman. Masa sih jutaan rakyat Indonesia kalau saya scroll di TikTok itu Pak, itu mengatakan hampir yang bahasanya sama. Mereka salah satunya mereka bilang apa Pak, ketika saya ambil garis benang merahnya, ternyata hampir semua mengatakan bahwa kualitas Pertamax ini ketika orang isi Pertamax milik Pertamina ini Pak, motornya merebet Pak, yang kemudian lama-lama motornya macet dan rusak. Dan ini bukan 1-2 orang Pak, ribuan. Kami minta kepada Pak Dirut, Pak Simon, di rapat berikutnya Bapak sudah menyampaikan kepada kami paparan soal ini sejujur-jujurnya, dan kami minta tindak lanjutin itu Pak, jangan didiamkan itu masyarakatnya di media sosial itu Pak. Maka harapan kami kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Saking marahnya netizen terhadap para koruptor, mereka membuat video kocak koruptor dengan bermacam versi tema konten, seperti tendangan gol maut dan diupamakan seperti klasemen liga sepak bola. Pokoknya seperti liga koruptor kejuaraan. Simak kemarahan netizen atau video kocak. Yuk kita tonton. Rodri, mistake. Højbjerg. Balik lagi di Liga Korup Indonesia. Kabar terbaru datang dari klasemen sementara, di mana ada sebuah klub baru yang mengguncang klasemen yang bernama Pertamina ataupun El Oplosan, yang berhasil naik ke peringkat 2 dengan hasil korupsi mencapai 193 triliun. Sebelumnya peringkat 2 dan 3 diisi oleh BLBI yang berhasil korupsi mencapai 138 triliun, dan juga El Sorobotan atau PT Duta Palma sebesar 78 triliun harus rela turun peringkat. Menurut Kejaksaan Agung, korupsi Pertamina ataupun El Oplosan ini bisa terus naik. Kenapa? Karena 193 triliun ini merupakan perhitungan di tahun 2018 aja. Tapi jika dikalkulasi sampai dengan 2023, otomatis mencapai 980 triliun atau 1 kuadriliun. Baru dengar kan? Dan ini luar biasa banget, dan kita wajib bangga sebagai masyarakat Indonesia. Dan jika itu terjadi, otomatis akan menggeser peringkat pertama, yaitu PT Timah yang berhasil korupsi mencapai 300 triliun. Selain itu, top skor Liga Korupsi Indonesia yaitu Hafiz Muiz yang sebelumnya harus masuk ke dalam goa selama 6,5 tahun, gagal, tapi masuk ke dalam gua selama 20 tahun. Dengan munculnya korupsi Pertamina ataupun El Oplosan, membuat masyarakat beralih mengisi bensin di pom bensin swasta seperti Shell, Vivo, dan lain sebagainya. Baru-baru ini Ahok, mantan komisaris utama PT Pertamina tahun 2019 sampai tahun 2024,
memberikan tanggapan terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina yang diperkirakan merugikan negara hingga 193,5 triliun per tahun. Dalam sebuah podcast, Ahok mengungkapkan bahwa selama menjabat sebagai komisaris utama, ia sering menegur dan memperingatkan direksi terkait proses tender di Pertamina. Namun, tegurannya sering diabaikan. Ia menjelaskan bahwa kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan direksi baik di holding maupun di subholding berada di tangan Menteri BUMN, sehingga ia tidak memiliki otoritas langsung untuk melakukan tindakan tersebut. Yuk kita simak sama-sama videonya bagaimana ungkapkan atau kata dari Ahok. Anda menanyakan apa fungsi saya? Ya, Saya sudah lakukan. sebagai komut. Sepanjang sejarah Pertamina, dibandingkan dulu masih ekspor minyak $100 per barrel, tidak pernah capai keuntungan, pernah saya capai. Oke. 2, sekian miliar dolar udah melampaui keuntungan mereka dulu. Berarti borosnya minta ampun kan? Ya. Ini klaim temuan-temuan kejaksaan kan ada pengkondisian, ada penolakan terhadap kualitas minyak produksi dalam negeri, tidak efisien, tidak ekonomis, tidak sesuai spesifikasi yang diinginkan. Ini QC-nya gimana? Kenapa klaim-klaim dari anak perusahaan ini kayak iya-iyain aja sampai itu akhirnya? saya bilang, ini saya senang banget Kejaksaan Agung menangkap ini gitu loh. Sehingga semua jaringan bisa kebuka. Ini kalau nggak kerja sama nutupin nggak bisa. Oh, jadi kira-kira Termasuk oknum BPK. ya. Kalau nggak mana bisa ini diaudit diperiksa kok. Jadi klaim-klaim ini kalau diperiksanya dengan benar itu bakal dengan mudah dibantah gitu kira-kira Pak Ahok. Bukan dibantah, bisa masuk penjara lebih banyak. Oke. Kalau saya jadi jaksa agung, sorry Pak Jaksa Agung ya, mohon maaf ini, saya akan telusuri uang dari si pengada supplier itu kemana. Duitnya kemana? Kalau Anda tarik cash saja saya tangkap. Dulu di Jakarta, saya kerjasama dengan PPATK ya. Nah, Aliran transaksi keuangan. Kenapa saya bisa tahu ada permainan? Saya cek duit orang yang supply ke kita, dia tarik cash. Kalau kamu jadi pengusaha, ngapain lu tarik cash sampai ratusan puluhan miliar? Adakah hal yang Ahok sesali selama menjabat sebagai komisaris utama di Pertamina karena ada seharusnya Ahok lakukan tapi tidak Ahok lakukan? Ada yang Anda sesali karena Anda tidak lakukan? Ya, yang saya nggak Ada nggak? Nggak ada. Ada. Saya Ada nggak lakukan. selama 4 tahun menjabat sebagai komut? Ada tidak hal yang Anda sesali karena ada hal yang seharusnya Anda lakukan tapi tidak Anda lakukan? Saya tidak pernah menyesali apa yang saya lakukan, karena semua saya lakukan dengan nurani yang murni. Dan saya berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Maka saya tidak pernah menyesali. Saya sama bilang, itu the art of dying well. Saya mau meninggal dengan tidak ada penyesalan sebagai tugas saya sebagai politisi. Dan saya tidak mengingkari sumpah jabatan saya. Saya tidak menghina Tuhan saya. Tidak melakukan tugas panggilan saya sebagai politisi. Tidak menyesal ya Pak berarti? Maka saya tidak akan pernah menyesal. Kalau menyesal apa? Teman saya tidak pernah kasih saya jadi dirut. Itu aja. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Kaling. Ingat selalu bahagia, karena bahagia itu sederhana. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.